tahu belum ya, tapi katanya. Hindi ko, hindi ceritanya. Habis kan, mandek. Kalau lagi kan, lebih mungkin ASEAN kedua ya. Ini hari ini saya mau kondangan di Pusat. COVID-19 and its devastating impacts still linger around the world, intensifying great power rivalry. Casting divisions among countries has hampered global economic recovery and pushed countries to the brink of recession. Ongoing conflicts and rising tensions have occurred in some parts of the world, causing multidimensional crisis around the globe. A perfect storm looms on the global horizon, affecting stability and prosperity in the region. The fifth largest economy in the world, with total gross domestic product reaching $3 trillion in 2020 and projected economic growth higher than the world in 2022 and 2023. A growing society. ASEAN currently has the third largest population in the world, with a vibrant economy and dynamic communities. It is time for ASEAN to lead the way to a faster global economic recovery. As a founding member of ASEAN, Indonesia has always strived to fight for the betterment of ASEAN, among others, by contributing to regional stability and prosperity and world peace. Being part of a united and stable region to promote a more prosperous ASEAN community, to strengthen ASEAN's institutional capacity and effectiveness in addressing future challenges, and to enhance regional resilience for the benefit of the people. Together, side by side, as one ASEAN community, under the leadership of Indonesia, let's sail together in this turbulent and stormy world to ensure ASEAN continues to be relevant, to ensure that ASEAN matters. Let's work hand in hand to make ASEAN a stable epicentrum of growth in the region and beyond. In association with Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya akan memastikan ASEAN akan terus menjadi pusat pertumbuhan dengan masyarakatnya yang tangguh dan berdaya. Pertanyaannya sekarang, apa saja isu-isu prioritas yang akan didorong, diusung, dan diinisiasi oleh Indonesia dan kemudian dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota ASEAN, tentunya dengan melakukan pendekatan-pendekatan khusus khas Indonesia. Pagi hari ini kita akan membahas dengan Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sidarto R. Suryo Dipuro. Pak Harto, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak atas waktunya, ini luar biasa sekali. Ramai acaranya, sukses sekalipun turun hujan sedikit. Sekali lagi selamat kepada Kementerian Luar Negeri, selamat untuk Indonesia karena sudah melakukan kick-off keketuaan ASEAN tahun 2023. Pak Harto, kalau misalnya kita lihat sekarang ASEAN Matters, epicentrum of growth, message-nya apa sebenarnya?
Terima kasih. Pertama-tama ini adalah perayaan untuk kita semua mengawali kick off suatu tahun yang besar untuk tidak hanya Indonesia, untuk ASEAN, juga untuk kawasan yang lebih luas dan dunia. Tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, ini melambangkan keinginan Indonesia untuk mendorong kawasan yang lebih inklusif, pertumbuhan yang lebih tinggi, karena ASEAN itu selalu merupakan cerita tentang ekonomi, the story of economy. Dan bersama dengan itu juga ASEAN dapat mempertahankan stabilitas kawasan bersama mitra-mitranya. Ini adalah kawasan yang sangat terbuka dan luar biasa strategis dengan potensi ekonomi yang sangat besar. Kekuatan ekonomi nomor 5 dunia. Jadi ASEAN Matters itu menunjukkan bahwa untuk ASEAN sendiri memperkuat mekanisme ASEAN, dan kita akan bekerja keras untuk suatu kawasan yang terus stabil dengan kemakmuran yang terus meningkat walaupun berbagai persoalan serius tengah menghadang kita seperti krisis pangan, krisis energi, Betul. kesehatan. Jadi ini adalah urgent issues yang hendak kita tangani, dan tentunya ada isu-isu besar lain yang akan kita tangani. Jadi itu mencerminkan tema. Kita punya formula 2+1, 2+1 formula. Duanya adalah ASEAN Matters, memperkuat kelembagaan di ASEAN. Kita sudah menjadikan Jakarta sebagai pusat diplomasi yang bermanfaat untuk semua negara, kemudian menangani tindak pidana lalu lintas orang, trafficking in person, berbagai persoalan lain, dan epicentrum of growth, mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Nah itu duanya. Plus one-nya adalah tindak lanjut konkret dari ASEAN Indo-Pacific Outlook, suatu upaya Indonesia dan ASEAN memastikan kawasan yang lebih luas terus stabil dan makin sejahtera. Dan nanti manifestasinya berapa kegiatan terkait dengan pemuda, dengan ekonomi kreatif, dengan investasi infrastruktur, serta Business and Investment Summit. Marto, tapi kalau misalnya itu kan sekarang PR besarnya adalah menguatkan ASEAN dulu. Karena publik melihat atau dunia melihat ASEAN kekuatannya agak memudar. Terutama juga kita dihantam pandemi luar biasa. Dan akhirnya masing-masing negara ASEAN mempunyai cara sendiri, dan memang kita agak individualis ya, kita proteksi dulu. Nah bagaimana sekarang pelan-pelan meyakinkan rekan-rekan anggota ASEAN untuk terbuka lagi dan mau berdiskusi dan peduli dengan komunitas ini? Tentunya setiap negara akan mempunyai kepentingan nasional. Indonesia pun tidak kurang akan memastikan bahwa kepentingan kita terjaga. Yang kita cari adalah bagaimana berbagai kepentingan nasional di antara 10 negara ASEAN itu bisa bertemu. Bahwa ternyata melalui proses dalam ASEAN, ternyata berbagai kepentingan itu bisa ketemu. Ada sinergi melalui kerjasama, kita saling mengisi, memperkuat supply chain, karena kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi itu yang menjadi kekuatan ASEAN. Dan sebenarnya kalau kita lihat sedikit sejarah ya, sejak berdirinya tahun 67, 56 tahun yang lalu, ternyata ASEAN telah berevolusi menjadi suatu lembaga yang mungkin salah satu yang paling maju di dunia, lembaga regional yang paling maju, menunjukkan bahwa di antara sesama ASEAN banyak sekali kepentingan yang bertemu dan sinergi yang bisa dikembangkan.
Oke, sinergi yang bisa dikembangkan. Apakah itu kemudian juga yang ingin dicapai atau ingin dijelaskan dari logonya sekarang Pak Arto? Itu apa arti dari logo pilihan ASEAN Indonesia 2023? Logo ini jadi ada beberapa elemen dalam Iya, logonya. betul. Ada Ya. beberapa lapisan, layers, dan juga warna ya. Betul. Jadi kalau ada elemen langit yang paling atas, itu mencerminkan bahwa ASEAN memayungi seluruh anggotanya, memayungi kawasan. Ada elemen gunung, Ya. pulau-pulau dan gunung yang menunjukkan keinginan mencapai cita-cita yang lebih tinggi, mencerminkan suatu kekokohan, dan elemen laut yang menunjukkan bahwa ASEAN itu menyatukan. Menyatukan. Oke. Saya sambil pelan-pelan melihat logonya nih ada di layar kita. Kemudian laut sudah, kemudian di bawah yang berwarna merah itu Pak. Tentunya kalau yang warna merah dan warna putih tentunya mencerminkan elemen Indonesia, dan yang di bawah itu adalah burung maleo. Oh. Burung maleo yang unik Indonesia, dan burung yang berjalan di tanah itu menunjukkan pendekatan kita yang membumi. Jadi memastikan bahwa sementara kita melihat ke langit, berusaha mencapai cita-cita yang lebih tinggi, tapi kaki kita tetap menjejak bumi. Oke, iya. Kalau misalnya sekarang kita melihat perkembangannya, Pak Arto, ada berapa isu prioritas yang akan diusung oleh Indonesia sebagai chairman ASEAN? Dan tentu ini melihat beberapa progres yang berkembang sebelumnya, dan tentu sudah ada beberapa pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan. Bagaimana sejauh ini progresnya, Pak? Untuk isu-isu itu. Ada beberapa tantangan penting yang kita hadapi, seperti ketahanan pangan, stabilitas keuangan, ketahanan energi, karena berbagai perkembangan di dunia yang menjadikan hal ini tantangan tersendiri, tantangan bagi semua anggota ASEAN. Jadi akan menjadi prioritas kita, sementara juga isu kesehatan, memastikan bahwa dengan pandemi bertahap selesai, maka kita bisa pick up lagi dengan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu merupakan prioritas yang harus dihadapi, selain juga berbagai pekerjaan ASEAN yang merupakan proses, itu seperti pengembangan ekonomi digital. Ini merupakan pekerjaan penting yang menjadi proses. Kita berharap tahun ini sudah bisa di kick off perundingan untuk kesepakatan ekonomi digital, perdagangan ekonomi digital. Kemudian juga di bidang kesehatan, di bidang lain-lainnya di dalam ASEAN, misalnya tentang sekretariat ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership yang insya Allah akan ada di Jakarta. Keseluruhan itu ada 16 priority economic development. Nah, ke dalam tantangan kita adalah memastikan bahwa ASEAN secara kelembagaan itu siap dan gesit menghadapi perkembangan sangat cepat di kawasan geopolitik, geoekonomi. Nah, kita bekerja di dalam ASEAN dan dengan mitra-mitra kita untuk memastikan stabilitas kawasan di tengah perubahan dan gelombang-gelombang besar ini. Nah, sebagai catatan, selain ASEAN 10 dan Timor Leste akan bergabung, ada negara mitra lain adalah Australia, New Zealand, China, Jepang, Korea, India, Amerika, dan Rusia. Ini adalah negara-negara yang mitra kita, dan kita ASEAN senantiasa berdialog dengan mereka untuk kepentingan kita semua. Stabilitas kawasan untuk wilayah ASEAN ini biasanya atau seringkali goyangnya memang berkaitan dengan geografis ya.
batas-batas, itu seringkali ada beberapa hal disebut di situ. Apakah sudah ada atau itu juga akan di-push untuk bisa segera clear di masa keketuaan ASEAN Indonesia ini? Berbagai persoalan ini bagian dari proses. Kita akan mencoba mempercepat akselerasi masalah-masalah mungkin di Laut Tiongkok Selatan, masalah stabilitas lain, ada berbagai flashpoint di kawasan. Ini yang harus terus kita kelola karena menyangkut negara-negara mitra kita. Kita punya modal penting di ASEAN, yaitu pertama sentralitas geografis, kedua sentralitas kelembagaan ASEAN. Semua mitra datang ke ASEAN dan sentralitas diplomatik. Ini yang secara keseluruhan disebut dengan sentralitas ASEAN atau ASEAN Centrality. Ini modal besar kita dan kita akan memaksimalkan